Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi nih Pak Azam. Cuman Ya, momen kayak spesial nih. Orang biasanya ketemu di kantor nih, kita ketemunya via Zoom ya. iya ini, sorry Mas Batiar, saya apa namanya terlalu banyak keliling-keliling jadi nggak nyambung-nyambung kita waktunya terpaksa lah kita pakai Zoom ya. It's okay karena yang penting sebenarnya eh, kita paksakan hari ini dan seterusnya nanti mungkin ada beberapa yang akan seperti ini karena memang kepentingan kita untuk mendeliver informasi ya Pak buat mereka Ya, ya. Betul. sahabat binom supaya tahu bahwa ada dua sisi koin toss yang selalu terlihat dari sebuah fenomena dan kita punya kayak semacam tanggung jawab moral gitu Pak ya untuk selalu berbagi mengenai apa yang kita tahu supaya sahabat Binom bisa dapat informasi yang utuh gitu. Tapi seperti biasa Ya, kita harus tos dulu nih Pak Azam, tangannya mungkin harus begini. siap Mas. Oke Mas. Oke, baik sahabat Binom. Jadi pada kesempatan hari ini ada satu fenomena menarik nih Pak Azam. Saya sempat browsing ya di beberapa kesempatan yang lalu itu kalau di kita itu juga mengalami fenomena brain drain ya. Nah, Oh ya, oke oke Mas. hasil Ya, browsingan itu yang saya Pak, kemarin pada hasil pindah ke Singapura itu ya. Iya, Hmm. hasil browsingan saya itu ada 35.000 orang alumni LPDP, Pak, yang 400-nya itu nggak pulang. Nah, Oh, berapa persen itu berarti? 1%-an ya? kebersamaan lah gitu ya. Nah, Tapi mungkin saya harus tanya sama Pak Azam ini apakah fenomena yang sebenarnya bagus atau tidak? Karena pasti ada dua sisi kan mengenai brand oh drain iya, ini. iya, betul. Ya betul betul. Ya. Monggo silakan Pak Azam. Ya, jadi saya kira ini bagus ini Mas. Pas ini ya. Saya senang juga ngomongin gini-gini. Jadi nggak hanya itu Mas. Kemarin saya kira Menteri siapa ya? Saya lupa ada Menteri juga. Menteri daripada salah ngomong lah. Tapi ada Menteri juga kira-kira beberapa hari yang lalu bilang itu dalam beberapa tahun terakhir ribuan warga negara Indonesia pindah memilih menjadi warga negara Singapura gitu ya. Nah itu kira-kira fenomena yang mirip lah. Ini yang kita bilang sebagai fenomena brain drain. Ini bagus apa enggak, kita akan bisa ngomong ini cocok sekali untuk koin toss nih karena kita harus selalu bicara dua sisi kan, ya, bagusnya di mana, tidak bagusnya di mana gitu. Dan gini, menurut saya ini kaitannya dengan dua sisi kan. Kalau brain drain itu kan pindah dari satu negara ke negara lain ya. Jadi kita Ya, harus selalu melihat juga bagaimana dampaknya ke negara yang ditinggalkan dan bagaimana dampaknya ke negara yang menerima berikutnya gitu ya. Oke, kira-kira gitu. Oke, kita mungkin mulai satu-satu Mas ya. Eh, karena kita bicaranya selalu dari kacamata ekonomi, maka kita coba soroti juga dari apa mungkin lebih banyak nanti di ekonomi. Brain drain itu kan gini, kalau dalam bahasa ekonomi ya kita masih ingat fungsi produksi lah. Kalau Mas Bahtiar belajar ekonomi dulu ya, fungsi produksi itu kan katanya ya, Y sama dengan A dikalikan capital pangkat alfa, labor pangkat beta gitu ya. Nah, kalau kaitan dengan modal itu kaitannya dengan capital pangkat alfa tadi. Ini terkait dengan apa namanya orang ini kaitannya dengan labor, jadi labor pangkat beta. Brain drain itu menurut saya dalam kacamata ekonomi sama juga dengan capital flight, pelarian kapital ke luar negeri. Tapi ini bukan kapital berupa uang, tapi human capital flight. ya. Jadi pelarian modal manusia ke luar negeri. Hmm. Gitu. Nah, ada banyak penyebab. Yang pertama tentu karena masalah alasan ekonomi ya, ya Ya. alasan ekonomi gitu. Yang kedua kadang-kadang juga ada alasan politik itu, ada alasan sosial dan politik lah ya. Mungkin karena ada konflik, karena ada ancaman, ada macam-macam sehingga orang memilih tinggal di luar negeri dan nggak pulang gitu. Tapi kita nggak akan ngomongin yang kedua lah, karena itu Ya. bukan ranah kita ya, karena kita orang ekonomi dan keuangan ya kita ngomongin ranah ekonomi keuangan aja. Jadi eh, orang pindah ke luar negeri, memilih tinggal di luar negeri, brain drain yang tadi kita sebutkan itu utamanya alasannya karena masalah kalau dari kacamata ekonomi ya, karena masalah mereka pengen mendapatkan apa namanya ya, pengen mendapatkan hal yang lebih baik lah itu ya. Apakah itu peluang apa kehidupan yang lebih baik itu, kemudian pendidikan yang lebih baik, kemudian pekerjaan yang lebih baik, kemudian standar hidup yang lebih baik gitu ya, standar kesehatan yang lebih baik atau akses ke perumahan dan fasilitas yang lebih baik. Kira-kira itu intinya, Mas. Gitu ya. Hmm. Eh, jadi itu terjadi bukan hanya sekarang, dari dulu gitu. Selalu terjadi. Ya sama dengan yang kemarin ke apa Menteri menyebut ada ribuan orang kita memilih menjadi warga negara Singapura. Kalau ditanya alasannya mereka apa? Ya itu kembali ke yang saya sebutkan tadi karena ya di Singapura
fasilitasnya lebih baik, akses pendidikannya lebih baik, kesehatan lebih baik, kira-kira gitu. Dan saya hampir yakin mayoritas di antara orang-orang alumni LPDP yang tadi ada berapa tadi 400-an sekian gitu ya, Mas Batir ya. Ya, betul. Ya, 400-an itu kalau ditanya pasti kembalinya ke situ karena oh di sana fasilitas apa namanya pekerjaannya lebih baik. Kalau mereka dosen atau peneliti misalkan ya fasilitas risetnya lebih baik gitu. Standar hidupnya lebih baik, lebih nyaman. Ada yang juga saya pernah baca pulang ini saya ilmunya begini begini begini. Kalau saya pulang ke Indonesia nggak ada fasilitas, jadi saya lebih baik tinggal di luar negeri karena ada fasilitas untuk ilmu saya misalkan gitu ya. Iya. Nah, hal-hal seperti itulah yang biasanya dimunculkan oleh mereka-mereka yang lebih memilih untuk tidak pulang daripada pulang. Itu kira-kira gambaran awalnya Mas Batiar. Iya, ya. Jadi bisa karena ya tanda kutip kalau zaman saya dulu masih di lembaga finansial tuh ada push faktor, ada pull faktor gitu. Ya, Jadi kalau kira-kira gitulah. dijalankan karena Ya. ada tawaran gaji lebih baik atau karena udah nggak betah di tempat yang lama karena satu hal Nah, kan push factor dan pull factor. Nah, itu tadi kita bukan create, kita explore mengenai faktor push dan pull-nya Pak gitu ya. Nah, tapi mungkin dari sisi benefit dan cost bagi negara yang ditinggalkan sama negara yang dituju itu yang mungkin harus dieksplor Pak aja. Misalnya begitu kita putuskan apa namanya ada kejadian brain drain di Indonesia menuju negara luar negeri gitu, itu apa dampaknya buat Indonesia? Karena saya dengar dalam diskusi beberapa pihak kayak negara-negara tetangga yang juga mengalami yang sama bisa mengambil benefit gitu. Pak Azam pernah cerita ya. di China, di India gitu ya. Nah, ini kira-kira bagaimana fenomena apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia bisa membuat bahwa brain drain ini juga bisa dapat positifnya walaupun ada negatifnya. Ya, kalau dari kacamata apa namanya ekonomi lagi-lagi ya Mas, kan tadi saya sudah menyampaikan ke Mas Tatiar, brain drain itu adalah human capital flight, kira-kira gitulah ya bahasanya ya. Eh, Mungkin analoginya sama dengan di keuangan. Ini Mas Tatiar orang keuangan nih. Nah, kalau saya ingin tanya Mas Tatiar, kalau capital flight itu bagus nggak ya? Ya mestinya sih enggak ya. Ah, kira-kira gitulah ya, kira-kira gitu, kira-kira gitu. Jadi coba kita bikin analogi, kembali capital flight itu nggak bagus gitu. Kenapa? Karena ya kalau uang itu lari keluar kan berarti modal untuk kita berkurang ya, gitu. Betul. Nah, terus kesempatan kita investasi apapun di sini menjadi berkurang karena uangnya lari keluar gitu ya. Kalau dari kacamata ini, tapi eh, kalau apakah memang selamanya itu nggak bagus? Kita lihat begini, modal ke luar negeri itu bisa bagus kalau misalkan ambil contoh ini ya, negara-negara asing menanamkan modal di Indonesia, gitu ya. Jepang Hmm. bikin investasi di kita, Amerika lah, Jerman lah apa, naruh uang di kita investasi gitu ya. Itu kan dari kacamata mereka uangnya lari ke kita toh. Ya, Ya, tapi kenapa mereka lakukan? mestinya sih pengen dapat gain dari Nah, investasi yang exactly, mereka tanam. karena ada yang diharapkan bahwa dia akan dapat untung gitu. Jadi ujung-ujungnya muaranya Mas kembali ke seperti yang kemarin-kemarin kita lagi bicarakan. Ah ini muaranya ujung-ujungnya wealth and power aja gitu ya. Muaranya ke situ. Nah, oke. Ya, ya. Mari kalau kita kembalikan ke masalah human capital flight tadi. Kalau tadi kan kita bicaranya keuangan analoginya ya. Kalau sekarang kita bicara dari human capitalnya bisa nggak bisa? Kalau misalkan orang-orang yang lari itu kan bisa orang-orang yang bagus-bagus lah ya, yang punya Betul. keterampilan, yang punya kelebihan, yang kemudian apa namanya apa Hasil itu namanya ada ya. dapat kesempatan lebih bagus lah. Bukan yang tadi terusir karena konflik, itu nggak usah kita bicarakan lah. Kita benar-benar yang apa namanya brain drain dalam arti human capital flight tadi yang orang-orang yang berbobot pergi ke luar negeri untuk mendapatkan yang lebih baik, kira-kira gitu. Nah, yang pertama kalau itu terjadi sama dengan analogi kita tadi, Mas. Orang-orang terbaik itu kan mereka-mereka yang sebetulnya dari si produktivitas paling tinggi lah gitu ya. Iya. Kelompok-kelompok yang punya kualitas tinggi. Hmm. Yang dia sebetulnya diharapkan untuk membangun negeri ini. Kalau mereka pergi ke luar negeri, lari dan nggak mau pulang, ya kita kehilangan modal yang cukup besar kan. Hmm. Hmm. Kesempatan kita untuk membangun dengan talenta-talenta terbaik itu kemudian hilang. Gitu. Atau paling tidak berkurang lah, karena tidak semua pergi juga, banyak juga yang pulang ya. Tapi dengan hilangnya orang itu, maka kita hilangkan kesempatan. Itu. Hmm. Pertama dari sisi itu. Dari sisi yang lain, apa namanya? Kalau seandainya mereka bekerja di Indonesia, mendapatkan produktivitas tinggi, punya hasil tinggi kan, produksi kita tinggi toh, Iya. gitu ya. Nggak hanya produksinya, kalau mereka bekerja di sini punya gaji banyak kan, jaknya tinggi untuk negara ini kan.
Nah, gitulah bahasa ininya ya. Jadi semua keuntungan-keuntungan yang sejatinya bisa kita peroleh itu menjadi hilang Hmm, manakala mereka kemudian memilih tinggal di luar negeri dan kerja di luar negeri. ya, ya, Gitu. Nah, hal yang sebaliknya terjadi di negara yang dituju kan? ya, Itu ya, sebenarnya ini political ekonominya gitu. Dulu misalkan gitu, saya masih ingat tuh waktu tahun 2000-an awal itu ya. Jerman membuka diri, Amerika membuka diri green card gitu ya. ya. Nah, green card, green card itu kalau berita di koran sih siapapun bisa mengajukan green card, ngambil green card di negara-negara itu gitu ya, di Amerika, di Jerman, di Australia green card. Tapi apakah menurut Mas Batiar, katakanlah misalkan nih ya, orang yang low labor skill bisa dapat green card? Enggak sih, iya. Wah, Itu nggak lo mungkin punya lah itu kan. kapital uang atau Iya, lo punya skill yang tinggi kan gitu. karena yang skillnya rendah kan di mereka nanti repot kan menambah beban aja. Kecuali memang skill itu di negara sana nggak ada orangnya Hmm. gitu. Ada juga kesempatan di negara Eropa, aku saya tinggal lama di Jerman gitu ya, yang biasa jadi tukang kebersihan di apa namanya eh, di eh, Bandara apapun. jalanan, kemudian di Hmm. stasiun kereta, itu kebanyakan orang asing memang. Kenapa? Karena orang sana udah nggak mau gitu. Orang sana dapat yang lebih bagus. Jadi gitu. Tapi kalau yang green card yang dalam arti yang tadi itu biasanya orang IT gitu ya. Oh, itu dikasih green Hmm. card besar-besaran cepat sekali. Kenapa? Ya karena emang Saintis ya. sangat dibutuhkan dan sangat punya peluang besar untuk membantu mengembangkan ekonomi mereka. Intinya pokoknya yang diundang ke sana, masuk ke sana itu harus memberikan benefit buat mereka. Itu juga cara berpikirnya. Ya, Gitu ya. Mas Fatia. Saya melihat gini juga Pak. Alasan mereka menjadi fenomena brain drain terjadi kan juga karena faktor internal kita juga. Di kita kan juga mungkin nggak bisa mengakomodasi gitu ya. Jadi apa ya mestinya yang negara lakukan ya supaya bisa fenomena brain drain ini bisa dicegah karena capital flight ini kan luar biasa penting ya. Tidak hanya manusianya kan Pak. Ya, hmm. Minimal LPDP-nya aja keluar dari uang negara kan itu. Ya Iya kan betul. minimal uang Fix. itu yang keluar juga dari negara Ya, dan uangnya itu belum sempat nikmati kemudian pindah ke luar negeri. ya, oke. Secara natural, untuk menarik semua orang kembali ke Indonesia gitu ya. Itu yang pertama tentu apa namanya ya, environment di kita harus menarik. Kita bikin menarik ya. Kalau environment dari kita menarik, ngapain orang cari jauh-jauh ke tempat lain gitu. Kalau di kita aja bagus. Itu Hmm, filosofinya, Mas. hmm, Jadi eh, bahkan pepatah nenek moyang kita mengatakan bahwa lebih baik apa hujan batu di negeri sendiri daripada hujan mas di orang kan gitu ya. Meskipun nggak hmm. sesimpel itu. Kalau hujan batu beneran ya kita nggak mau lah kira-kira gitu ya. Tapi artinya gini, eh, apa ya, value, kemudian kenyamanan batin segala macam itu tetap bagaimanapun pengalaman saya pribadi ya. Saya 6 tahun tinggal di Eropa gitu, terus di Indonesia. Ya katanya kan makanan paling enak itu adalah masakan ibu. Jadi kita akan ingin selalu kembali ke masa itu gitu. Tetap aja lebih nyaman di negeri sendiri gitu ya. Nah, terkait dengan yang tadi, apa yang mesti dilakukan di kita? Ya kita perbaiki environment kita. Syukur-syukur yang paling utama misalkan yang biasa selalu dicari itu adalah fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, kemudian kesempatan kerja. Tiga hal itu yang paling bagus plus mungkin tempat tinggal ya. Nah, misalkan gitu ya. Nah, kalau kita bisa memberikan upah yang baik gitu ya, pada mereka-mereka maka otomatis orang akan memilih pulang. Itu. Kemudian kesehatannya yang bagus, pendidikan kesempatannya yang bagus gitu. Kalau itu semua ada yang kita cari apa sih? Ujung-ujungnya kan ke situ juga. Gitu. Ya, Makanya ya. mati-matian itu kita lakukan gitu. Hal yang berbeda, konteks yang berbeda kalau terkait dengan misalkan orang yang dapat LPDP gitu ya. Nah, kalau dapat LPDP itu kan gini, yang Mas Bartia tadi bilang ini LPDP itu kan uang negara ya. Uang Hmm. negara, bukan uang pribadi, bukan uang nenek moyang gitu ya. Itu uang negara itu yang dikumpulkan dari rakyat itu, dari pajak rakyat. Nah, pada waktu orang dapat LPDP, kemudian sekolah ke luar negeri, itu orang menandatangani suatu perjanjian loh, bahwa setelah selesai dia harus pulang untuk membangun negeri ini. Kenapa? Loh, LPDP ngasih dana kepada orang, itu kan ingin membangun negara dong. Orang itu uang rakyat kok, gitu. Digunakan untuk pendidikan rakyatnya,
Setelah itu kembali bangun negeri ini. Gitu. Itu ada sudah tertulis dalam perjanjian kan? Jadi karena itu perjanjian, janji adalah hutang. Ya begitu dia berani ngambil LPDP, kemudian tanda tangan kontrak, ya pulanglah. Wong itu perjanjian kok. Gitu. Nah kalau nggak diikuti, ada yang alasannya di Indonesia misalkan fasilitas risetnya kurang gitu. Nah, justru karena kurang itulah kita yang sudah dibiayai oleh LPDP, bangunlah fasilitas itu kan. Gitu loh. Orang dia udah dikasih uang negara macam-macam, bukannya dia membantu negara malah minta fasilitas lagi, kan nggak lucu ya, gitu. Ya kalau nggak mau begitu, jangan ngambil LPDP, Hmm. ngambil fasilitas yang lain. Banyak nggak banyak, kesempatan beasiswa itu banyak sekali, bukan hanya LPDP, gitu ya. Saya dapat beasiswa dari pemerintah Jerman, bukan dari LPDP. Waktu zaman sekolah dulu saya belum ada LPDP, dan hampir semua negara di dunia itu memberikan beasiswa kepada orang Indonesia. Banyak sekali. Oh, mau Amerika, Jerman, Inggris, Prancis, Belgia, Belanda, Australia, New Zealand, banyak sekali beasiswa itu. Singapura, jumlahnya apa? Banyak sekali, Mas. Jadi kalau sudah ada niatan dari awal, apa namanya, mau berkiprah di luar negeri, mencari karir yang bagus macam-macam, ya dibiayai sama orang tuanya aja, atau dibiayai sama beasiswa negara-negara tadi itu, jangan LPDP gitu. Kan setiap, ya namanya ini kan ada term of condition ya, jadi apa gini 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 syarat dan ketentuan berlaku lah, kira-kira gitulah. Nah, ya kita hormatilah syarat dan ketentuan berlaku itu, pulanglah gitu. Kalau yang orang-orang LPDP ya. Kenapa? Karena itu perjanjian. Menurut saya gitu, Mas. Ya, ini yang satu yang terjadi fenomena unik nih yang mesti dikalkulasi ulang ya Pak Adam adalah kalaupun mereka baliknya ternyata bekerja buat korporasi yang korporasinya itu bukan milik kita, Ya, ya sebutlah dia digaji ya dari oleh korporasi luar biasa besar gitu di Indonesia, tapi kan pemilikannya asing tetap aja sebenarnya kontribusi terbesarnya buat orang asing juga sebenarnya. Nah itu belum nah, pernah hitungannya tuh Pak. Kalau ternyata ya, di nih 35.000 yang pulang tuh ternyata kemarin 35.000-nya ada 30.000 kerja di perusahaan asing, di startup asing gitu. Sama aja sebenarnya ya. Jadi kita ya. hanya apa ya Ini dapat 10% dari pajak penghasilan mereka, tapi sebenarnya exactly. kontribusi yang diharapkan bukan dari situ kan gitu. Ya, exactly gini, Mas. Jadi ini nanti agak agak melebar ini, Mas. Karena ini kaitannya dengan multinational company ya. Ya, gitu. Jadi ini kita akan ngomongin spesial mengenai suatu saat nanti kita akan ngomongin mengenai multinational company itu ya. Itu ada hal khusus lah. Jadi mungkin ada satu podcast khusus juga nih terkait dengan multinational company. Apa sih itu? Gunanya untuk apa dan sebagainya gitu. Baik gitu. Ya, ini kan vehicle aja ya. Kalau kemarin kita sudah bicara itu waktu di podcast sebelumnya, kan kita bicara loan and grant adalah satu vehicle untuk proses penguasaan aset dan penjagaan gaya baru. Masih ingat ya Mas ya? Ya masih ingat ya. Masih ingat ya? Nah, MNC ini misalkan yang tadi Mas Bahtiar sebut multinational company itu, MNC itu bukan vehicle tapi dia adalah aktor Oh untuk proses itu. Nah, nanti kita bisa bicara ke situ ya. Oke, tapi ya. kembali ke ini. Jadi MNC itu adalah aktor, salah satu aktor untuk proses itu gitu ya. Nanti kita bahas di podcast kelanjutannya, Mas. Nah, tapi gini, kita kembali ke sini tadi. Orang pulang kerja untuk ini gitu ya, ke perusahaan asing startup gimana? Satu sisi memang betul yang dibilang Mas Darsia tadi, ujung besar siapa? Ya lagi MNC-nya kan. Jadi mereka nggak harus nyekolin orang, mereka nggak harus apa namanya bayarin macam-macam. Ya yang panen aja gitu. Ya Enak betul. nggak? Ya enak, enak. Itulah itulah globalisasi. Masih Hmm. ingat nggak? Saya pernah bicara globalisasi dulu bahwa saya nggak tahu, rasanya pernah saya bahas cerita Mas Batir di podcast sudah atau belum, saya nggak ingat. Kalau belum nanti kita ini kan. Tapi jadi proses dari dulu sampai sekarang gitu ya, dari zaman dulu itu namanya penjajahan ya, kolonialisme Hmm. gitu ya. Nah, kolonialisme itu sampai dengan tahun 45 kemudian nggak boleh ya. Nah, Ya, berkembanglah teori-teori pembangunan itu Mas. ya. Developmentalism kalau saya menyebutnya. Nah, developmentalism itu sampai tahun 80-an lah ya. Kemudian menjadi capitalism, globalization yang sampai sekarang ini, sorry menjadi globalization sampai sekarang ini. Itu sama Hmm. aja sebetulnya. Muaranya apa ya? Wealth and power lagi, Mas. Hmm. Gitu ya. Jadi Ganti model Pak. bu- ya itu kan cuman metamorfose aja dari apa namanya? Fisik Ulat ke. yang menjijikkan gitu ya, kadang-kadang itulah apa namanya kolonialisme ya, penjajahan itu ulat yang menjijikkan lah, berubah menjadi kepompong gitu, kemudian berubah menjadi kupu-kupu yang indah gitu.
Tapi sejatinya ulat, kepompong, dan kupu-kupu itu kan entiti yang sama, toh? Ya. Iya, yang mereka perjuangkan apa? DNA-nya, bagaimana supaya dia abadi dari ini sampai sampai kiamat nanti gitu. Nah, itu sama lah itu dari apa namanya kolonialisme atau penjajahan tadi menjadi developmentalism, menjadi globalization. Ya ini sama dengan ulat menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu, sama esensinya. Yang diperjuangkan sama, kira-kira gitu. Oke. Nah, kembali tadi kalau kerja di multinational company, ya yang dapat banyak mereka, gitu ya. Nah, apakah negeri ini dapat? Ya dapat, dapat. Pertama dengan investasi para multinational company itu, kan mereka investasi di kita, atau setiap investasi itu akan menaikkan GDP. Ya, fine, dari situ udah pastilah ya. Kemudian apa? Tax dari company-nya ada, gitu ya. Secara langsung setiap kali mereka produksi macam-macam, mereka bayar tax ke negeri ini kan, yang nanti bisa dipakai macam-macam. Orang yang dapat beasiswa kemudian pulang kerja di multinational company ini kan dapat apa penghasilan toh, Ya. jak lah gitu ya. Nah, dapat. Nah, kemudian dari penghasilan mereka menghidupi keluarganya, menyekolahkan anaknya macam-macam. Nah, dapat juga itu dari situ. Apa namanya? Selalu ada dari situ kan. Jadi ya that's life, Mas. Itulah realitas bahwa yang diuntungkan paling besar yang menerima, ya misalkan yang menerima multinational company, ya mereka yang paling diuntungkan. Iya, memang benar. Tanpa kerja, tanpa ngapa-ngapain dapat kan. Ya. Gitu, tanpa keluar apapun negeri ini. Tapi ya mereka juga membangun negeri ini juga. Mas. Kalau mau dihitung panjang ceritanya lah Ya. itu. Nah, ini yang menarik nih. Jadi saya bertanya kenapa Pak Ajam mau pulang kan? Waktu itu kan bisa aja Pak Ajam brain-brain juga. Bisa. Ya, ya, oke. Oh ini agak menohok ini. Oke, gini Mas. Apakah apa namanya ada kesempatan tawaran macam-macam banyak Mas, banyak sekali. Jadi saya selesai studi tahun 2004, seketika waktu itu dapat tawaran cukup banyak lah. Sampai hari ini, terakhir Desember 2020 pas COVID itu saya dapat tawaran lagi gitu ya. Enggak sekali dua kali lah dapat tawaran di banyak negara lah ya, di Eropa, di Asia banyak apa namanya. Offering pertama saya terima tahun 2002 waktu itu dari Singapura. Kemudian 2024 itu dari beberapa negara Eropa. Gitu ya. Terakhir yang kemarin 2020 Desember itu dari negara Eropa. Kenapa saya milih pulang? Gini Mas, saya itu merasa hidup saya itu SD-nya sekolah negeri kan nggak bayar, Hmm. Pak. Iya. Ya nggak bayar itu berarti yang bayar siapa? Negara dong. Negara. SMP saya sekolah lagi, negeri lagi pula gitu ya. SMA sekolah lagi, negeri lagi pula gitu ya. Gitu. Sekolah swasta aja dapat dukungan kan, bos apapun namanya kalau sekarang ya dari pemerintah itu. Apalagi negeri kan, SD sampai SMA bisa dibilang nggak bayar. Kuliah bayar lah, tapi murah banget ya, gitu ya. Dan selama kuliah saya dapat beasiswa itu. S1 dapat beasiswa, gitu ya. S2 dapat beasiswa dari negara lagi gitu kan. Jadi dari SD, SMP, SMA, kuliah gitu ya, sampai doktor pun saya sekolah ke Jerman, gaji saya pegawai negeri masih dibayar oleh negara itu. Gitu. Hmm. Jadi kalau sekolah dari SD, SMA sampai dengan jadi dokter itu saya dibayarin negara. Itu kan artinya dibayarin rakyat ya. Iya. Itu adalah bahasa filosofisnya akhirnya dibayarin rakyat. Kalau kemudian saya memilih tinggal di sana, kemudian bekerja yang saya tahu secara filosofis keuntungan terbesar diperoleh oleh rakyat yang saya tinggali, misalkan saya pindah ke Singapura, yang dapat benefit paling banyak kan rakyat Singapura lagi ya. Kalau saya memilih tinggal di Jerman, maka benefit terbesar untuk rakyat Jerman gitu. Jadi gimana saya mempertanggungjawabkan ke rakyat negeri ini mau ditaruh di mana muka saya itu maksudnya. Kira-kira gitu ya. Jadi makanya saya memilih pulang. Kira-kira Iya. gitu. Oke. Terima kasih nih Pak Ajam buat sahabat Binom bahwa ternyata apa ya, the ultimate goal of love itu bukan hanya sekedar ucapan tapi adalah karakter. Karakter mencintai negara bentuknya adalah seperti yang contohnya barusan kita dengar ya, bukan hanya sekedar menyanyikan lagu kebangsaan, mengibarkan bendera, semua masih fisik tapi belum menjadi karakter. Nah, yang kita harapkan sahabat Binom punya kecintaan kepada negeri ini, punya rasa kebangsaan supaya bisa membangun negeri ini di masa depan. Baik, sahabat Binom ya. Let's show our karakter ya. Mau tail, mau head, tapi tetap sama aja koin. Ya. Show our karakter, show our coin. Sampai ketemu lagi, sahabat Binom. Always be there, or you will be behind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azam tos dulu. Siap, Mas. Oke. Oke.